Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sepanjang hari kemarin sampai kita tiba di malam hari, dan sepanjang malam dalam tidur kita, Tuhan sudah jaga hingga di pagi hari ini. Kita tidak melihat malaikat-malaikat sekeliling kita, tetapi iman kita percaya bahwa malaikat-malaikat berjaga-jaga di sekeliling di mana kita berada. Itulah sebabnya kita sudah ada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita bertemu kembali di dalam ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, sebagaimana biasanya, sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, marilah kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu lagu di dalam buku Lagu Sion nomor 459. Lagu Sion nomor 459 dengan judul Beri Aku Jalan Sertamu. Beri Aku Jalan Sertamu. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Beri aku jalan sertamu seperti Henokh waktu dulu, dan tetapkanlah hatiku dalam perjalanan itu, meskipun gelaplah jalanku. Beri aku jalan sertamu. Ku takut jalan sendiri, karena topan menghampiri, banyak jerat hadang kaki, ribuan musuh membenci, gelombang pun sangat mendru. Beri aku jalan sertamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau berjalan bersama kami, melangkahkan kaki kami di atas dunia yang penuh dengan segala permasalahan ini Tuhan. Dosalah yang menjadi penyebab atas semua peristiwa yang telah terjadi. Tapi terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Engkau adalah Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini, melalui ibadah renungan pagi ini. Biarlah kami dikuatkan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Daniel, contoh dalam doa. Sekali lagi, Daniel, contoh dalam doa. Ayat kita hari ini Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sekali lagi Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul contoh dalam doa, yaitu contohnya dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel.
Daniel tidak mengumumkan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya, menyatakan tulus dan suci. Nabi terhormat ini dengan rendah hati menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia, sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari lebih terang daripada bintang yang paling curam cahayanya. Demikianlah doa yang keluar dari bibir orang yang sangat diperkenan surga ini. Dengan kerendahan hati yang mendalam, dengan air mata dan pemeriksaan hati, ia memohon bagi dirinya sendiri dan bangsanya. Ia membukakan jiwanya di hadapan Allah, mengakui ketidaklayakan dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Sementara Daniel terus berdoa, malaikat Gabriel bergegas turun dari tahta surga, menyampaikan kepadanya bahwa permohonan dan doanya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah ditugaskan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa mendatang. Dengan demikian, karena sungguh-sungguh mau mencari dan memahami kebenaran, akhirnya utusan surga pun mendatangi Daniel. Menjawab permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga pandangan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku suci tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menyelidiki kitab suci atau bergumul dengan Allah di dalam doa untuk mengetahui dengan jelas tentang kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Daniel berbicara dengan Allah. Surga terbuka di hadapannya. Tetapi kehormatan besar yang diberikan kepadanya adalah hasil dari kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan mencari Dia. Semua orang yang dengan segenap hati mempercayai firman Tuhan akan lapar dan haus untuk mengetahui kehendak-Nya. Allah lah sumber kebenaran. Ia menerangi kegelapan, pengertian dan menganugerahkan kepada pikiran manusia kuasa untuk mengerti dan memahami kebenaran yang telah dinyatakannya. Daniel adalah seorang hamba yang berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Umurnya yang panjang itu diisi dengan pelayanan yang penuh kebajikan kepada Tuhan. Kesucian tabiatnya dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, sekurang-kurangnya ada 3 poin yang kita dapatkan dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Daniel adalah seorang yang rindu mencari dan memahami kebenaran. Maka di dalam doanya inilah menjadi unsur doa, contoh doa Daniel yang paling utama, yaitu bagaimana dia rindu untuk mencari kebenaran, mencari Allah, ingin tahu apa maksud Allah di dalam kehidupan dia secara pribadi dan kehidupan manusia secara umum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana kerendahan hati Daniel ini, bahwa dia mengakui dia bukan seorang yang taat. Tidak sama seperti orang Farisi mengatakan di dalam doanya, Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak seperti orang-orang itu. Saya ini adalah orang yang saleh berpuasa 5 hari dalam 1 minggu dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi Daniel, dia menyamakan dirinya sebagaimana orang Israel yang lain yang amat berdosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah bagaimana Daniel berdoa, tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia berdoa juga untuk bangsanya. Sekali lagi, Daniel tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi dia juga berdoa untuk bangsanya. Ini yang disebut dengan doa yang tidak cinta diri. Tidak hanya kepada self-center, kepada berpusat pada diri sendiri, tetapi dia berdoa juga untuk orang lain. Saya ulangi poin kita di hari ini,
Yang pertama adalah bagaimana Daniel rindu mencari kebenaran dan melalui doa dia nyatakan itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Daniel tidak mengumumkan kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang suci, tetapi dia menyamakan dirinya dengan bangsa Israel yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Lalu poin yang ketiga adalah bahwa Daniel tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, doa yang bukan doa cinta diri, tetapi dia berdoa pula untuk bangsa Israel, untuk bangsanya sendiri. Demikian renungan pagi kita di hari ini. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa dan tidak boleh putus berdoa. Tetapi kalau kita berdoa, jangan lupa ini. Bahwa kita harus rindu mencari Tuhan, kemudian kita tidak mengatakan kepada Tuhan kita adalah orang yang sempurna, tapi kita adalah orang yang penuh kekurangan. Dan inilah yang disebut dengan kerendahan hati di dalam berdoa. Lalu kemudian yang ketiga adalah jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi doakan juga orang lain. Doakan orang yang lebih banyak lagi yang mungkin jauh dari kita. Kita doakan juga mereka. Tuhan memberkati kita dalam renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu datang beribadah kepadamu melalui ibadah renungan pagi, dan saudara-saudara pendengar di mana saja berada mengikutinya melalui online. Tuhan memberkati. Pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami dapat mengikuti contoh doa teladan dari Daniel, dan dengan demikian Tuhan, sebagaimana Daniel diberikan keterangan, penerangan firman Tuhan dari kata-kata Tuhan sendiri melalui malaikat Gabriel, demikian pula kami. Banyak hal yang rahasia, tetapi Allah menyampaikannya kepada kami. Tuhan bantu kami meteraikan firman dalam kehidupan kami pada saat ini. Saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk pendengar audio renungan pagi dimanapun berada. Semua yang sudah mendengar pagi hari ini, maupun yang lain yang beberapa mungkin akan mendengar beberapa jam yang ada di depan. Tetapi hamba doakan khusus, yang pertama adalah keluarga Bapak Hendrik Pagiling. Keluarga Pagiling Lume, Tuhan memberkati keluarga ini dalam setiap permohonan-permohonan doa mereka. Berkati tanggung jawab, jabatan yang berat yang harus Bapak ini jalankan, agar kiranya diberikan selalu kemudahan, Allah menyertai selalu Bapak dan Ibu, serta anak-anak mereka. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Oce Haratilu Lewakabesi. Dimanapun keluarga ini berada, Tuhan memberkati. Berkati dalam setiap rencana, berkati juga dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab yang dikaruniakan. Berkati juga anak mereka Jerin dalam pekerjaan, berikan selalu keberhasilan. Berkati semua keluarga besar Haratilu, keluarga besar Lewakabesi dimanapun berada. Hamba juga berdoa untuk saudara Denis Mimpir, seorang anak muda dari Arsopir 1 yang berencana mengikuti tes polisi, tetapi dia mengalami gangguan pada matanya. Tuhan akan menjamah mata, obat yang digunakan dapat memberikan kesembuhan. Semangatnya itu juga dapat memberikan kesembuhan, sehingga kalau dia tes nanti tidak ada lagi gangguan pada mata dan dia bisa berhasil. Hamba juga berdoa untuk saudara Ricky Walean, keluarga Walean yang berada di Amerika, yang juga menunjang pelayanan multimedia ini. Tuhan memberkati saudara Ricky, ibu dan juga kedua anak mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan. Walau mereka harus bergumul di dalam pandemi corona yang ada di Amerika yang mewabah sekali, Tuhan akan pelihara. Hamba juga berdoa untuk keluarga Wambrau Yopo, saudara Septinus Wambrau dan ibu Erna Wambrau Yopo. Tuhan berkati. Badai yang pernah mereka lalui beberapa waktu kemarin, di mana anak mereka telah Tuhan izinkan untuk beristirahat, Tuhan akan pelihara keluarga ini. Berikan kekuatan, kuasa, semangat dalam hidup, agar mereka dapat menghadapi semua persoalan hidup ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Berkati juga anak-anak, berkati juga orang tua, Bapak Martinus Wambrau di hari tua, dan berkati keluarga besar Wambrau, keluarga besar terkait lainnya dimanapun mereka berada. Bapa di surga, terima kasih banyak oleh karena Tuhan segera menjawab doa-doa yang kami mohonkan pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan mengampuni dosa kekurangan kami.
Siapakah kami ini Tuhan? Kami akui di hadapan Tuhan kami penuh kekurangan. Tapi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati sekalian. Dan kita sampai jumpa pada besok hari dalam ibadah renungan pagi ibadah online yang sama. Shalom.